'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go on. Magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik logam seperti besi dan baja. Terdapat banyak jenis magnet. Di antaranya adalah magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet bumi. Dari semua jenis magnet yang ada di sekitar kita, magnet bumi merupakan magnet yang memiliki ukuran yang sangat besar. Kemagnetan dapat dilihat melalui beberapa fenomena yang ada di sekitar kita, seperti fenomena pembentukan aurora, kereta api levitasi magnetik atau magnetic levitation train, jarum kompas, hingga pada benda-benda yang sering kita gunakan seperti pengait pada dompet dan hiasan pada kulkas. Sebuah percobaan magnet menarik benda dapat dilihat dalam video berikut. Amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Semakin jauh jarak kompas dari magnet, maka simpangan yang terjadi semakin kecil. Dapat dilihat bahwa pada jarak tertentu jarum kompas tidak mengalami pergerakan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik oleh magnet berlaku pada daerah tertentu di sekitar magnet. Daerah tersebut yang dinamakan medan magnet. Salah satu fenomena yang terjadi akibat medan magnet adalah aurora. Bagaimana bisa? Berawal dari reaksi inti yang terjadi dalam matahari yang menghasilkan energi yang sangat besar sehingga terbentuk medan magnet yang sangat kuat. Medan yang tak terbendung kemudian terpancar dalam bentuk partikel bermuatan. Peristiwa terpancarnya partikel bermuatan ini dikenal dengan peristiwa solar flare dan CME atau coronal mass ejection, yaitu letupan yang terjadi pada permukaan matahari. Ketika partikel-partikel bermuatan dengan energi tinggi mencapai bumi, ia akan diarahkan oleh medan magnetik bumi untuk bergerak sesuai dengan garis-garis medan magnetik bumi menuju ke arah kutub utara dan kutub selatan magnetik bumi. Saat partikel-partikel berenergi tersebut berbenturan dengan partikel udara dalam atmosfer bumi, ia akan menyebabkan partikel udara terutama nitrogen terionisasi. Bagi kita yang berada di permukaan bumi, yang kita amati adalah bentuk seperti tirai-tirai cahaya warna-warni di langit yang dikenal dengan nama aurora.
Medan magnet merupakan besaran vektor yang disimbolkan dengan huruf B dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara magnet yang ditandai dengan warna merah dan kutub selatan magnet yang ditandai dengan warna biru. Dan masing-masing kutub memiliki arah medan yang berbeda. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan melakukan percobaan berikut ini. Percobaan ini dilakukan dengan menyiapkan satu buah magnet batang, satu buah spidol, beberapa jarum kompas, serta selembar kertas putih sebagai alasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencetak bentuk dari magnet batang pada selembar kertas putih dengan menggunakan spidol. Langkah kedua adalah dengan menyusun satu persatu jarum kompas di sekitar gambar magnet batang yang telah dicetak. Setelah jarum kompas tersusun rapi di sekitar magnet, letakkan kembali magnet batang pada gambar. Lalu amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Perhatikan simpangan yang terjadi di sekitar kutub utara magnet batang, bahwa kutub utara magnet menarik kutub selatan jarum kompas, sehingga kutub selatan jarum kompas mengarah pada utara magnet. Sedangkan di sekitar kutub selatan magnet, kutub utara jarum kompaslah yang mengarah pada kutub selatan magnet, dan kutub selatan jarum kompas mengarah menjauhi selatan magnet. Pola medan magnet. Untuk mengetahui pola medan magnet, tandai posisi jarum kompas yang telah disusun pada tiap-tiap titik di sekitar magnet dan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah lengkungan. Lengkungan ini menunjukkan garis medan magnet. Menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda, gambar sebanyak mungkin medan magnet di bagian atas dan bagian bawah magnet batang. Maka akan terbentuk garis-garis yang membentuk pola. Garis ini mewakili bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih berpengaruh. Kuat medan magnet diindikasikan dengan derajat kedekatan garis medan magnet. Derajat kedekatan garis medan magnet terlihat pada kedua kutub magnet batang. Jadi, medan magnet terkuat terletak di daerah kutub magnet. Mari kita lihat simpangan yang terjadi pada jarum kompas berikut. Simpangan jarum kompas semakin melebar ketika jarum kompas dipindahkan ke daerah kutub magnet. Dari ilustrasi ini dapat kita ketahui bahwa medan magnet memiliki arah dan nilai. Arah medan magnet muncul dari kutub utara dan berakhir pada kutub selatan magnet. Sedangkan di dalam magnet, arah medan magnet dimulai dari kutub selatan magnet menuju kutub utara. Pola medan magnet dapat menjelaskan satu sifat magnet, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak, merupakan interaksi antar magnet yang terjadi ketika dua buah magnet didekatkan. Tarik-menarik terjadi ketika dua buah kutub magnet didekatkan. Maka, pola medan yang terbentuk adalah dari utara, akan diteruskan masuk ke selatan, sehingga kutub magnet tersebut akan saling mendekat. Sedangkan tolak-menolak terjadi ketika dua kutub sejenis didekatkan. Dua kutub utara yang didekatkan dengan arah medan masing-masing adalah keluar, akan saling menjauh. Sumber medan magnet. Medan magnet tidak hanya berasal dari magnet permanen saja. Sumber medan magnet yang lain adalah arus listrik atau muatan-muatan yang bergerak. Pernyataan ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted berdasarkan hasil eksperimen pada tahun 1820. Penemuan Ørsted ini merupakan sebuah penemuan yang penting karena hasil menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan.
Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini diantaranya adalah kawat lurus dan jarum kompas, klem dan statif, kabel penghubung dan catu daya, serta resistor sebagai pengatur besar arus yang akan dialirkan. Proses pemasangan dilakukan dengan menghubungkan kawat lurus, resistor, beserta catu daya dengan menggunakan kabel penghubung. Dalam percobaan ini digunakan kabel berwarna kuning dan biru. Kabel berwarna kuning diletakkan pada lubang merah yang menunjukkan kutub positif. Sedangkan kabel berwarna biru dihubungkan pada lubang berwarna hitam yang menunjukkan kutub negatif. Percobaan ini dilakukan dengan meletakkan jarum kompas tepat di atas kawat. Perhatikan posisi awal jarum yang berada tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus dan amati kedudukan jarum kompas. Jarum kompas menyimpang ke arah barat, dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Oersted yang pertama. Video percobaan Oersted dapat divisualisasikan secara sederhana dalam penjelasan berikut. Dapat diibaratkan, sebuah kawat dalam percobaan sebagai sebuah garis dengan arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Atau jika kita buat perumpamaan dengan arah mata angin, maka arus mengalir dari utara menuju selatan. Jika diumpamakan arah utara berada di sebelah kanan dan selatan berada di sebelah kiri, maka arah barat adalah masuk ke dalam bidang, sedang arah timur adalah keluar bidang. Pada posisi awal, jarum kompas berada tepat di atas kawat dan mengarah ke utara. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, pada video percobaan jarum menyimpang ke arah barat. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah barat. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari timur ke barat, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Percobaan dilanjutkan dengan memindahkan posisi kompas ke bagian bawah kawat. Perhatikan posisi awal jarum kompas yang tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus listrik dan amati perubahan kedudukan jarum kompas yang terjadi. Simpangan jarum kompas menuju ke arah timur. Dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Oersted yang kedua. Video percobaan kedua dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu dengan mengibaratkan garis pada gambar sebagai kawat berarus, dengan arah arus yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dari utara menuju ke selatan. Maka, dengan demikian, posisi awal jarum kompas menuju ke arah utara dan berada di bawah kawat. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, dalam video percobaan menunjukkan perubahan kedudukan jarum kompas ke arah timur. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah timur. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari barat ke timur, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Dari kedua percobaan tadi, arah simpangan jarum kompas yang diperoleh berbeda untuk setiap posisi jarum. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah medan di setiap sisi kawat berarus berbeda. Berdasarkan percobaan disimpulkan bahwa penyimpangan jarum kompas ternyata disebabkan oleh medan magnetik yang ditimbulkan saat kawat dialiri arus listrik. Medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik inilah yang disebut dengan induksi magnetik.
Modifikasi percobaan Oersted berikut dilakukan dengan menyusun jarum kompas mengelilingi kawat vertikal. Perhatikan posisi jarum kompas. Keempat jarum kompas mengarah pada posisi utara kompas masing-masing. Kemudian tekan tombol power pada catu daya untuk menghasilkan arus listrik. Amati arah pergerakan kompas di sekitar kawat. Amati juga bahwa jarum kompas membentuk pola tertentu. Dan ketika arus listrik diputus, jarum kompas kembali ke posisi semula. Modifikasi percobaan Oersted dapat mempermudah pemahaman mengenai arah perpindahan kedudukan jarum kompas di sekitar kawat lurus berarus. Terlihat bahwa pola yang terbentuk ketika kawat dialiri arus adalah berupa lingkaran tertutup. Pada demonstrasi percobaan Oersted yang telah dilakukan, arus mengalir dari atas ke bawah. Amati pergerakan jarum kompas yang bergerak memutar sehingga membentuk pola lingkaran dengan arah pergerakan adalah searah dengan jarum jam. Jika kita balik pergerakan arah arus menjadi dari bawah ke atas, perhatikan pergerakan jarum kompas. Arah pergerakan jarum kompas adalah berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan dua fenomena tersebut, arah medan magnet dapat ditentukan dengan mudah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan adalah posisi tangan kanan dalam keadaan menggenggam, di mana posisi ibu jari menyatakan arah arus listrik, sedangkan lipatan jari-jari lainnya menyatakan arah induksi magnet. Dengan demikian, jika arus mengalir ke atas, maka arah induksi magnet adalah berlawanan arah jarum jam. Dan jika arus mengalir ke bawah, arah induksi magnet adalah searah dengan perputaran jarum jam. Setelah mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, kali ini kita akan mengetahui bagaimana menghitung medan magnet yang disebabkan oleh partikel bermuatan yang bergerak. Satu poin penting bahwa sebuah partikel bermuatan yang bergerak mengakibatkan medan magnet, sedangkan arus listrik juga merupakan muatan yang bergerak. Hal ini berarti medan magnet total akibat kawat berarus adalah jumlah total medan magnet yang diakibatkan dari tiap-tiap muatan yang mengalir. Medan magnet tersebut dapat ditentukan nilainya dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Partikel yang mengalir dapat menghasilkan medan listrik. Untuk menghitung medan listrik pada sebuah titik di dalam ruang, kita gunakan yang disebut dengan hukum Coulomb. Dalam magnet, perhitungan mengenai medan magnet dapat dilakukan dengan menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Hukum Biot-Savart diformulasikan oleh dua ilmuwan bernama Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart. Hukum ini adalah sebuah hukum empiris, yaitu hubungan kuantitatif yang diperoleh melalui kegiatan eksperimen. Hukum Biot-Savart ini diaplikasikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi ketika medan B diakibatkan oleh muatan yang bergerak, dan kondisi kedua yaitu ketika medan B diakibatkan oleh arus yang mengalir dalam kawat penghantar. Jadi, hukum Biot-Savart pada prinsipnya adalah bentuk matematis yang ditentukan melalui percobaan yang menunjukkan hubungan antara gerak partikel bermuatan dengan medan magnet, atau dapat pula dikatakan arus listrik sebagai penyebab munculnya medan magnet. Medan magnet oleh gerak partikel bermuatan. Misalkan sebuah partikel bermuatan positif bergerak ke atas dengan kecepatan v. Dan misalkan pula kita akan menghitung medan magnet di titik P dengan jarak R dari muatan tersebut dan mendefinisikan R bertopi sebagai vektor satuan posisi dari Q ke titik P.
Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnet pada titik P setara dengan μ0 yang dikalikan dengan besar muatan titik dan hasil perkalian cross product antara vektor kecepatan dan vektor satuan posisi, dan berbanding terbalik dengan 4pi dan kuadrat jarak titik dari muatan tersebut, di mana μ0 adalah konstanta permeabilitas ruang yang memiliki nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Vektor satuan posisi didefinisikan sebagai vektor R per R, sehingga persamaan medan magnet di titik B bisa digantikan menjadi μ0 yang dikalikan dengan besar muatan titik dan hasil perkalian cross product antara vektor kecepatan dan vektor posisi, dan berbanding terbalik dengan 4pi dan R pangkat 3. Persamaan tersebut mengandung operasi perkalian vektor, yaitu cross product antara vektor kecepatan dan vektor posisi. Apa maksudnya? Operasi tersebut menunjukkan bahwa arah medan magnet di titik P adalah tegak lurus kecepatan dan vektor posisi. Pernyataan ini sangatlah menarik karena saat dibandingkan arah medan magnet dan medan listrik di titik P, keduanya sangatlah berbeda. Arah medan listrik di sekitar muatan titik adalah keluar atau bahkan masuk secara radial. Jika terdapat muatan positif, maka arah medan listrik yang terbentuk di sekitar muatan titik adalah keluar secara radial. Jika terdapat muatan negatif, maka arah medan listrik yang terbentuk di sekitar muatan titik adalah masuk secara radial. Arah medan magnet akibat muatan yang bergerak. Jika sebuah muatan positif bergerak pada arah V, dan kita ingin mengetahui bagaimana arah medan magnet di titik P. Maka kita gunakan aturan tangan kanan. Aturan ini berlaku dengan membuka telapak tangan kanan, kemudian mengarahkan keempat jari tangan kanan ke arah pergerakan muatan, lalu lipat keempat jari tangan kanan menuju ke arah vektor satuan posisi. Medan magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari. Jadi, medan B pada titik P adalah keluar bidang yang ditandai dengan simbol titik. Simbol titik menyatakan arah medan magnet keluar bidang. Sedangkan simbol X menyatakan arah medan magnet masuk bidang gambar. Medan magnet selalu tegak lurus terhadap bidang gambar, sedangkan medan listrik selalu sejajar bidang gambar. Medan magnet oleh arus listrik. Jika terdapat arus listrik dalam sebuah penghantar dan sebuah titik P yang akan diketahui nilai medan magnetnya, maka kita dapat memotong kawat penghantar tersebut menjadi bagian yang sangat kecil. Bagian ini dinamakan elemen panjang. Sehingga, panjang total penghantar adalah jumlah vektor elemen panjangnya. Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya medan magnet oleh arus listrik adalah μ0 dikalikan dengan hasil cross product antara vektor elemen arus dengan vektor satuan posisi yang dibagi dengan 4pi dan kuadrat jarak antara titik P dan elemen arus, atau dapat juga ditulis dalam persamaan berikut. Keduanya adalah bentuk vektor dari persamaan Biot-Savart, di mana μ0 adalah konstanta permeabilitas ruang, sedangkan R adalah jarak antara titik P dengan elemen arus. Sedangkan IDL adalah elemen arus yang merupakan sumber medan magnet. Dalam persamaan tersebut mengandung perkalian cross product antara vektor elemen arus dengan vektor posisi, yang berarti bahwa arah medan magnet oleh arus listrik adalah tegak lurus terhadap vektor elemen arus dan vektor posisi. Dua poin utama pada hukum Biot-Savart yaitu bahwa medan magnet oleh gerak partikel bermuatan
dinyatakan pada persamaan berikut. Dan medan magnet oleh arus listrik dinyatakan dalam persamaan berikut. dB adalah medan magnet yang dihasilkan dari elemen arus IDL, sehingga medan magnet total dapat diperoleh dengan menjumlahkan vektor medan magnet pada tiap-tiap elemen arus. Solenoida merupakan lilitan lingkaran kawat penghantar yang tersusun secara memanjang. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lain sangat rapat, biasanya terdiri atas satu lapisan. Lingkaran pada kedua ujung solenoida memiliki diameter yang sama, misalkan sebesar D. Nah, panjang solenoida atau L dapat dianggap jauh lebih besar bila dibandingkan dengan D. Jika titik pusat dari kedua ujung lingkaran dihubungkan, akan terbentuk sebuah garis lurus. Garis ini dapat disebut sebagai sumbu solenoida. Sekarang, arus listrik mengalir. Kali ini berlawanan arah terhadap perputaran arah jarum jam. Medan magnet akan terbentuk. Arah dari medan magnet dapat diketahui dari aturan tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoida, arah keempat jari adalah arah arus, dan arah jempol adalah arah induksi magnet. Pada tutorial kali ini, kita juga akan menghitung besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida pada sumbu solenoida. Besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida adalah B pusat sama dengan μ0IN per L atau μ0IN kecil, di mana B pusat adalah besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I adalah arus listrik, N adalah banyaknya lilitan dalam solenoida, L adalah panjang solenoida, dan N kecil adalah kerapatan lilitan atau banyaknya lilitan persatuan panjang. Sedangkan di ujung sumbu solenoida, besar induksi magnet adalah setengahnya atau B ujung sama dengan setengah B pusat. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Sebuah solenoida panjangnya 8 cm terdiri dari 200 lilitan. Apabila solenoida tersebut dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, tentukan besar induksi magnet di pusat dan di ujung sumbu solenoida tersebut. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, nilai I adalah 5 ampere, nilai L adalah 8 cm sama dengan 8 dikali 10⁻⁻² meter. Nilai N adalah 200 lilitan. Dan μ0 adalah nilai yang harus dihafal, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Besarnya induksi magnet di pusat sumbu solenoida dapat dihitung menggunakan persamaan di pusat sama dengan μ0IN per L. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan B pusat sekitar 1,57 dikali 10⁻⁻² Tesla. Sedangkan induksi magnet di ujung sumbu solenoida adalah B ujung sama dengan setengah B pusat, sama dengan 7,85 dikali 10⁻⁻³ Tesla.